Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini, dan untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan untuk Anda pula pemirsa saat ini yang masih beraktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini, dan jangan lupa pemirsa tetap bersemangat dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran juara dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita yang menarik hanya di radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber pemirsa. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Ini pemirsa tentang saat ini yang sedang hangat diperbincangkan pemirsa juga di rumah, dari media sosial media, ataupun dari berbagai surat kabar ya. Ini pemirsa baik cetak maupun elektronik, ini pemirsa disuguhi dengan berita-berita mengenai kekerasan seksual pada anak. Nah, ini pemirsa dari data yang saya dapatkan dari Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perempuan pemirsa, dari bulan Januari hingga Juli di tahun 2021 ini ada kekerasan seksual baik pada anak maupun pada perempuan ini sekitar 2.500 ya, di 2.500 kasus ya kekerasan pada anak dan juga pada perempuan. Kemudian melebihi atau jauh melebihi di tahun 2020 yang hanya 2.400 pemirsa ya. Kemudian dari bulan Januari hingga bulan November di tahun 2021 ini pemirsa ada sekitar, ini catatan yang masuk ke Komnas Perempuan, ada sekitar 4.000 pemirsa kekerasan pada anak dan juga pada perempuan. Nah, di pagi hari ini nanti kita spesifik khusus membedah tentang kekerasan pada anak. Dan ini pemirsa, apa sih yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak ini tidak pernah mandek, tidak pernah berhenti pemirsa, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nah, ini juga hal yang sangat menarik pemirsa. Kemudian juga beberapa hari yang lalu kita juga dikagetkan di salah satu pesantren juga di Bandung terjadi 21 ya, 20 santri juga ini pemirsa terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh maaf pemirsa oleh sang guru. Dan ini tentunya apakah terjadi relasi kuasa? Nah, ini juga nanti kita akan bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama ya, atau di headline Koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa di Koran Radar Cirebon edisi hari ini ya. Uang korupsi udang di Bungko ini mencapai 27 miliar. Itu pemirsa. Ya, putusan pengadilan dan Mahkamah Agung. Kemudian juga sebagai uang pengganti dibalikin terpidana pada bulan Desember ini. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian untuk laga ini pemirsa nanti malam antara Indonesia versus Vietnam ya, buktikan kita bukan pecundang. Nah, itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya berita dari dunia sepak bola tentang Piala AFF. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini ya, investasi Paguat. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian Menteri Agama perketat verifikasi faktual pesantren. Menteri
PPPA ini sepakat hukum kebiri. Ini berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak nih pemirsa, dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa, pencairan bantuan provinsi terancam batal. Nah, berkas sudah disampaikan, kuncinya tetap di provinsi. Itu pemirsa. Kemudian Kementerian Kesehatan monitoring gelang anting. Ya, ini juga yang sedang hangat diperbincangkan pemirsa di Kota Cirebon. Partai politik ingatkan KPU soal jumlah dapil. Ya, daerah pemilihan yang bertambah ini pemirsa di Kota Cirebon. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa. Mundur atau dibongkar, Satpol PP warning PKL di spot center Watu Belah. Kemudian klaim pemekaran direstui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini pemirsa tentang wacana pemekaran wilayah Timur Cirebon, wilayah Timur Kabupaten Cirebon pemirsa, dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Kementerian Agama perketat izin boarding school, bentuk tim investigasi cegah kasus pelecehan santri. Itu pemirsa ya. Kemudian Kongres Ulama Perempuan Indonesia darurat kekerasan seksual. Ini yang sedang ataupun nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Nah, itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan saya kenalkan dulu, ini pemirsa untuk membedah di pagi hari ini. Stop kekerasan seksual pada anak. Ini pemirsa di sebelah saya ada akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, pemirsa ada Ida Riaini. Selamat pagi Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Mbak Ida? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Di sebelah Mbak Ida, ini pemirsa ada pekerja sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerhati anak, psikologi anak juga nih pemirsa, ada Siti Fatima atau karib disapa dengan Mbak Fat. Selamat pagi Mbak Fat. Assalamualaikum. Pagi Mas Arif. Pagi. Apa kabarnya Mbak Fat? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mbak Fat nih. Mbak Fat, ini tentang kekerasan seksual pada anak ya. Bukan lagi seakan, ini tidak pernah mandek ya, tidak pernah berhenti. Silih berganti kasusnya, juga biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu kan. Nah, ini kekerasan pada anak ya, yang tadi saya sebutkan dari Januari hingga November 2021 ini ada sekitar 4.000 ya, ini kekerasan pada anak dan perempuan. Nah, pagi ini kita lebih spesifik ke anak itu. Kenapa silih berganti tidak pernah berhenti, Mbak Fat? Ya Mas Apip dan Ibu Ida serta pemirsa di rumah, saya setiap diundang ke Radar ini rasanya sebenarnya sudah agak segan untuk selalu berbicara tentang kekerasan anak gitu loh. Artinya kenapa seperti itu, kasus-kasus ini makin marak, kemudian fenomenanya itu makin mencengangkan. Terakhir ketika kita tahu anak-anak harusnya diberikan pendidikan agama oleh guru ngajinya atau mohon maaf oknum ya, ternyata diperlakukan seperti itu gitu loh. Jadi ya kami harus selalu bicara kalau seperti ini kan gitu loh Mas Afif. Jadi fenomenanya ya memang sudah cukup mengerikan. Kita harus semuanya duduk bersama, kita semuanya harus memikirkan langkah-langkah untuk untuk agar tidak terjadi lagi hal demikian. Pemerintah harus tegas, masyarakat harus ikut partisipasi dalam hal ini untuk jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini gitu loh. Intinya seperti itu. Itu ya. Jadi ini Mbak Fat, harusnya ini kita sudah meminimalisir tentang persoalan ini gitu Mbak Fat ya. Namun ternyata silih berganti, Mbak Fat tidak pernah berhenti dan ini beragam gitu Mbak Fat, latar belakang ataupun biasanya kekerasan pada anak itu dilatar belakangi oleh hal yang berbeda gitu Mbak Fat. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat Mbak Fat. Ya,
yang mirisnya seperti itu. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak muncul, sistem peradilan pidana anak hadir ya, kemudian pemerhati anak, orang-orang yang bekerja di perlindungan anak makin banyak. Semua orang yang memikirkan tentang masa depan anak banyak. Sehingga ketika terjadi hal-hal demikian, rasanya kita itu sangat kecolongan, rasanya kita itu sangat, loh kami ini kemana aja, kan begitu ya Mas Abibnya. Ini miris sekali. Artinya hal-hal yang tidak terduga, sehingga sekarang ayo kita harus semuanya berpikir dimanapun anak berada ternyata tidak aman gitu loh. Ternyata kita harus memikirkan hal-hal yang tidak harus anak itu tidak aman ketika dia berada di jalanan. Iya, iya, iya. Kadang di dalam rumah pun, di dalam rumah pun ya, tidak aman, tidak nyaman, ya. tidak aman, tidak nyaman gitu. Nih, mentalitas, karakter, kemudian hal-hal yang bersifat pemicu perilaku-perilaku menyimpang orang dewasa. Itulah yang harus jadi sorotan sekarang. Tidak hanya kita berpikir anak-anak ini kita lindungi seperti apa, tapi juga mentalitas perilaku menyimpang dari orang dewasa inilah yang harus juga kita hadapi saat ini gitu loh. Baik. Oke, tahan dulu nih Mbak Fat, nanti usai jeda iklan saya ke Mbak Idah ya, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat, kemudian pertanyaan Anda lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Stop kekerasan seksual pada anak, dan sudah ada satu WhatsApp yang masuk Mbak Fat, nanti akan saya baca ya. Ke Mbak Ida nih, Mbak Ida, berkaitan dengan ini menyambung tadi dari Mbak Fat ya, sebagai pekerja sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mbak Fat sebagai Mbak Ida sebagai akademisi, ini melihat kekerasan pada seksual pada anak ini juga silih berganti, beragam cara juga, ini tidak pernah mandek. Bahkan catatan di Komnas Perempuan dari Januari hingga November 2021 ini ada sekitar 4.000-an ini kekerasan pada anak dan perempuan gitu ya. Nah, kita lebih spesifik ke kekerasan pada anak. Pendapat Mbak Ida, silakan Mbak Ida. Baik, terima kasih Mas Afif. Selamat pagi pemirsa. Saya melihat anak itu kan seorang gitu ya, makhluk yang lemah Mas. Gitu. Itu yang membuka mungkin ya peluang-peluang sehingga banyak eksploitasi gitu ya, kemudian juga mungkin penyelewengan dan lain sebagainya, termasuk kekerasan ya, baik kekerasan yang fisik ataupun kekerasan seksual gitu ya, dan hal lainnya terhadap anak itu sendiri gitu ya. Ketika makin banyak, tadi Mbak Fat juga sempat paparkan, banyak orang yang makin concern dengan perlindungan anak, tapi ternyata kasus tidak berkurang gitu ya. Berarti banyak pemicu lain di luar sana yang membuka peluang ya, sehingga hal itu tetap terjadi. Kepedulian kita bertambah, tapi ternyata tadi ya, stimuli-stimuli terhadap masalah itu ternyata semakin banyak. Mungkin salah satunya saya ambil contoh mungkin ya, industri media, industri pornografi dan lain sebagainya, mungkin salah satu yang memicu juga gitu ya. Kalau saya lihat misalnya itu. Kemudian juga peluang-peluang perlindungan anak di ruang yang private atau ruang publik yang sebenarnya harus jadi concern kita bersama, tidak hanya rekan-rekan dari pekerja sosial seperti Mbak Fat, kemudian juga negara yang sudah membuka lewat membuat undang-undang perlindungan anak di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya concernnya makin banyak. Tapi bukan hanya mereka saja yang harus peduli terhadap anak, tapi kita semua gitu ya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada keganjilan, ada peluang misalnya anak diselewengkan, dieksploitasi, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak wajar, tidak lazim, kita harus hadir di sana, siapapun kita gitu ya. Kemudian juga misalnya ada sekecil apapun aduan gitu ya, itu tolong jangan diabaikan gitu. Adalah hal yang miris dan luar biasa ya, ketika kita lihat yang kasus di Bandung itu, korbannya ternyata sangat banyak ya. Maksudnya sudah diketahui katanya sejak bulan Mei, tapi kan itu kita tarik ke belakang 3 tahun ke belakang katanya, itu bisa tertutup
seperti itu. Mungkin kan pasti ada ya komplain-komplain. Saya tidak tahu persisnya bagaimana sehingga misalnya sampai tertutup gitu Tertutup, ya di ruang publik baru terbuka 3 tahun kemudian kisarannya. Korbannya makin banyak, bahkan ada salah satu yang mencengangkan itu 2 kali sampai melahirkan misalnya, punya anak gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu, sangat miris gitu. Iya, sangat miris ya. Oke, Mbak Ida, dan kembali saya ke Mbak Fat nih. Mbak Fat, ini Mbak Fat antara kasus yang sedang hangat diperbincangkan juga, kemudian juga di Koran Radar Cirebon hari ini, juga di Koran Rakyat Cirebon jadi headline gitu ya. Mbak Fat, ini sama gitu Mbak Fat, kasusnya dilakukan oleh orang-orang terdekat, baik nih biasanya juga anak Mbak Fat, manakala terjadi di wilayah 3 Cirebon gitu misalnya Mbak Fat yang tangani gitu ya, ibunya ke luar negeri jadi pekerja migran Indonesia, kemudian juga saat terjadi kekerasan pada anak juga ini dilakukan oleh orang-orang terdekat ya. Mbak Fat, ini sama Mbak Fat, ini kasusnya serupa gitu Mbak Fat? Iya, fenomena seperti ini sekarang kok marak ya di mana-mana gitu loh. Jadi kita artinya yang kemarin-kemarin kita hanya berpikir ayo kita melakukan sosialisasi kepada anak untuk dia bisa melindungi dirinya dari kejahatan-kejahatan seksual misalnya. Ternyata sekarang kita pun harus betul-betul fokus juga terhadap bagaimana juga membuat sebuah kebijakan lah, membuat sebuah aturan atau mensosialisasikan kepada orang-orang dewasa yang nantinya akan menjadi pelaku-pelaku bagi perilaku-perilaku menyimpang yang dia berikan kepada anak-anak yang dianggap anak itu kan tidak mampu untuk menolak ajakan orang terdekat, terutama orang terdekat itu adalah orang yang menurut si anak adalah memiliki power yang cukup untuk dia tidak mampu menolaknya. Seperti seorang ayah kandung, ayah tiri, paman, guru ngaji, guru di sekolahnya, maaf oknum maksudnya ya. Itu kan orang-orang yang kemampuan anak tidak bisa menolak untuk mengikuti keinginannya kan, relasi kuasa gitu Mas? Relasi kuasa ataupun lebih tepatnya bahwa dominasi untuk dominasi orang-orang tersebut, orang dewasa tersebut untuk memberikan sebuah penekanan, intervensi kepada anak juga dianggap oleh anak bahwa harus diikuti gitu kan, karena dia kan ayah saya gitu kan, dia adalah guru saya, sehingga nah inilah yang harus oleh kita semua, pemerintah, orang yang bekerja di perlindungan anak, baik akademisi seperti Mbak Ida atau siapapun lah kita yang peduli terhadap anak-anak, memikirkan hal-hal untuk bisa apa nih yang menjadi penyebab anak tersebut sehingga diperlakukan seperti itu, seperti di Bandung. Nah, yang belum lama ini ya. Oknum ustadz ya, punya pesantren. Oh ternyata anak-anak di situ adalah dari kalangan tidak mampu, jadi dia tidak membayar untuk tinggal di situ. Nah inilah yang dijadikan alasan untuk mereka sulit untuk menolak kan, untuk keluar dari zona yang menyeramkan itu kan. Nah inilah yang harus diwaspadai oleh semua pihak. Baik. Mbak Ida, ini dengan kondisi demikian, bagaimana menurut Mbak Ida peran dari keluarga, kemudian juga lingkungan sosial gitu, menurut Mbak Ida? Iya Mas, tadi ya kalau saya lihat Mbak Fat paparkan, mungkin Mbak Fat banyak menemukan juga ya kasus seperti itu yang tidak hanya di Bandung yang seperti apa ya fenomena yang terangkat gitu, tapi banyak juga hal-hal yang mungkin kita tidak bisa akses. Iya gitu karena beliau adalah praktisi tadi ya dan sering mendampingi gitu. Ya betul gitu. Dan salah satu pemicunya kan tadi ya ada subordinasi gitu, ada subordinat, ada seseorang yang mungkin harus dihormati, dipatuhi gitu ya, sehingga misalnya anak nih tunduk patuh gitu, meskipun dia harus melawan, dia tidak punya kuasa tadi gitu ya, seperti itu. Yang memang tadi ya peran kita bersama, kemudian juga mungkin keluarga tetap harus bisa mengawasi gitu kepada anak-anak, meskipun mungkin anaknya mohon maaf misalnya dititipkan di suatu lingkungan karena ketidakmampuan keluarganya gitu kan, tetap ada koordinasi, ada inilah gitu ya, ada pendampingan gitu, bahwa memang tadi saya sepakat selain dari anaknya sendiri untuk bisa menjaga, kemudian juga ada situasi atau kondisi yang memungkinkan peluang-peluang untuk terjadi penyelewengan atau tadi ya tindakan tersebut tuh tidak terbuka. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, meskipun tidak relevan gitu ya, mengkaitkan misalnya tadi kita kan khawatir ada oknum di suatu pondok pesantren di lingkungan pendidikan kok
ternyata banyak juga kalau kita lihat ke belakang gitu ya, misalnya di kampus di mana hal-hal seperti ini gitu kan ya. Dan salah satu pangkalnya adalah subordinasi tadi gitu. Tapi memang oknum-oknum ini bisa terus menjadi pelaku karena kontrol dari lingkungan sosialnya itu yang mungkin rendah gitu ya. Mungkin Kontrol seperti lingkungan itu. sosial. Misalnya mungkin selain dari pihak korbannya tidak mau mengaku, tidak berani dan sebagainya, mungkin juga di lingkungan sekitar ketika ada aduan-aduan seperti itu atau mungkin ada hal yang sepertinya agak aneh gitu ya. Nah, itu mungkin kadang diabaikan atau apa gitu, mungkin bisa jadi pelaku gitu, atau bahkan kadang mendukung pelaku atau mengamankan pelaku demi nama baik itu tadi gitu. Ada juga yang begitu ya. Nah, padahal kan sebenarnya oknum itu yang harusnya ditindak gitu, dan tidak ada kaitannya nama baik institusi apapun terhadap kesalahan oknum gitu. Oknum itu harus tindak, institusi tetap punya nama baik kok dengan ketegasan seperti itu. Baik. Mbak Fat, yang tadi itu disampaikan ya, baik oleh Mbak Fat maupun oleh Mbak Ida, ini berkaitan dengan subordinat ya, ada juga karena ketergantungan dilakukan juga oleh orang-orang terdekat. Nah, dengan kondisi demikian, apakah juga yang Mbak Fat alami terutama di Cirebon misalnya gitu ya? Ini yang dilakukan oleh orang-orang terdekat itu misalnya yang tadi saya sebutkan ibu jadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah, ini juga sama gitu Mbak Fat, karena ketergantungan atau subordinat gitu Mbak Fat, sama? Iya. Dan ini biasanya dilakukan, korbannya ini kalangan apa gitu Mbak Fat? Iya, Mas Apip, Mbak Ida, dan pemirsa di rumah, betul sekali, dimanapun ternyata kasus-kasus anak itu berawal dari ketidakberanian untuk melapor. Kemudian, yaitu tadi yang Mbak Ida bilang adalah lebih mengedepankan nama baik. Di Indonesia itu kan masih kulturnya masih seperti itu ya. Aib ya kalau dibuka ini ya. Jadi lebih ke lebih mengedepankan kebaikan daripada kebenaran, kan begitu biasanya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita bersama ketika kontrol sosial. Itu juga mulai minim ya sifatnya, karena memang ketika penyidik, ketika kejaksaan, pengadilan kami yang berada di perlindungan anak tidak dilapori oleh korban kasus tersebut, kami kan tidak bisa berbuat apapun. Itu kan aturannya seperti itu, Mas Apip, sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita terus mempush seseorang untuk, ayolah kalau memang kamu jadi korban lapor misalnya, kan begitu ya. Nah, itu sebuah dilema karena memang itu tadi di kondisi yang kalau melapor, ini ayah saya sendiri, saya jadi malu. Kalau tidak melapor, ya rusaklah masa depannya, misalnya kan seperti itu. Baik. Oke, tahan dulu ya Mbak Fat ya. Nanti dilanjut usai jeda iklan. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa bergabung, silahkan di line telepon 0231 482138. Silahkan Anda pemirsa. Nah, ada pemirsa yang bergabung ya, saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Kang? Kang Rusli, Mas Apip. Kang Rusli di mana, Kang Rusli? Jalan Saleh, Kota Cirebon. Kang Rusli lagi di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan, Kang Rusli. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu, para narasumber yang berbahagia. Oke, selamat pagi juga, Kang Rusli. Silakan, Kang. Mangga, Kang. Ini kan sebenarnya masalah. Kalau baca berita dari zaman saya muda. Ini masalah lawas, Kang. Jadi ya, Mas Apip. Masalah lawas ini. Iya, ya. Sudah lawas ini. Ya karena memang ya manusia itu ya begitulah. Ada hawa nafsu ya. Nafsu seks. Nafsu lainnya dan lain-lainnya tentunya. Oke, terus ini kalau masalah nafsu seks kan memang kita tidak tahu ya
perilaku orang-orang itu bagaimana, Oke. termasuk para ustadz, kiai dan lain sebagainya. Oke, to the point, Ini kan Kang. sudah banyak berita-berita dari masa muda saya tuh. Oke, Kang. To the point ke persoalan, Kang Rusli. Ya intinya harusnya masalah seks ini jangan tabu ya, kalau perlu ada pendidikan. Sex education ya. Sex education namanya tuh Mas Habib ya, dijelaskan ke para santri, ke para yang sekolah di SMA atau SLTP. Jadi nggak usah tabu dan ditutup-tutupi. Baik. Tinggal di sekolahnya bagaimana penjelasannya kan ada itu, harus guru-guru yang bisa menjelaskan. Baik, Kang. Kemudian juga pengawasan ini. Kontrol dari Iya, kontrol dan pengawasan dari kita semua lah. Pemerintah juga iya, kita sebagai masyarakat juga iya. Ya karena kan sering terjadi. Baik. Nah, sedangkan keluarga betul apa yang dikatakan ibu-ibu narasumber ini emang itu aib. Baik. Malu kitanya tuh Mas Habib. Oke, Kang Rusli Iya. ya. Di Ya, Jalan mudah-mudahan Saleh, Kota Cirebon. Ke depan ada solusi ya, atau bagaimana supaya hal ini Baik. tidak terulang kembali terus-menerus. Oke. Gitu. Bukan Oke, di orang Islam saja Mas Habib. Oke, Kang. Agama lain juga ada gitu. Baik. Oke, terima kasih, Kang. Terima Rusli. kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rusli tadi di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Saya baca ini ada 3 WhatsApp yang masuk diantaranya. Ini dari Ibu Eeng Suherman. Ini dari Arjawinangun ya. Selamat pagi Cirebon, sehat selalu untuk narasumber pokoknya yang ada di studio ya, studio RCTV. Nah, NGO, non government organization atau LSM, perlindungan anak sudah banyak. Berarti tinggal dari pemerintahnya saja katanya ya. Umpamanya tentang sanksi hukumnya supaya lebih berat katanya Mbak Ida. Atau bila perlu undang-undang untuk dikebiri katanya ya. Nah, ini ya yang sedang ramai juga nih. Disahkan supaya ada efek jerah itu dari Ibu Eeng Suherman di Arjawinangun, Bapak. Kemudian ada lagi, ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Losari, Jawa Tengah ya. Tepatnya di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Bapak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, narasumber yang ada di studio. Nah, ini masalah ini tidak akan pernah berhenti ya, tidak akan pernah berhenti karena banyak hal media, kemudian juga maksudnya media yang tidak bisa dihindari dan ini harus difilter katanya Mbak Fat. Kemudian juga ada kesempatan juga dan yang lainnya. Tapi pertanyaan saya, menurut ibu-ibu, kenapa ini dilakukan pada saat corona? Maksudnya pandemi mungkin ya. Ini yang menarik. Nah, kemudian satu lagi yang saya baca, ini dari pemirsa dari jauh, ini dari Gabus Wetan Indramayu Mbak Fat, ya dari Indramayu Selatan nih, ya yang masuk dalam daerah otonomi baru Indramayu Barat nih ya. Ya ini. Assalamualaikum SPC, maksudnya selamat pagi Cirebon ya. Untuk ibu-ibu jangan berhenti terus suarakan agar anak-anak ini tidak semakin takut, anak-anak bisa tumbuh dengan berkembang sesuai dengan normal. Terima kasih, pokoknya dukung terus apa yang disampaikan oleh ibu-ibu katanya ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk dan tadi Kang Rusli. Mbak Ida dulu, silakan Mbak Ida. Tadi Kang Rusli, kemudian dari ketiga WhatsApp yang tadi saya baca. Silakan. Baik. Memang tadi cukup penting ya sex education tadi, ya, termasuk juga tadi ya. Iya betul, literasi tentang bagaimana mencegah hal seperti ini. Kemudian juga mungkin semakin dimarakan kalau dulu ada gerakan misalnya anti korupsi, lembaga ini bebas korupsi. Nah kita juga harus punya keberanian misalnya institusi pendidikan itu mengatakan bahwa kita bebas intimidasi terhadap anak misalnya, bebas kekerasan anak. Jadi kontrol terhadap itu misalnya, atau mungkin di
ruang-ruang publik lainnya gitu ada statement-statement, ada kampanye yang terus-menerus untuk hal ini gitu. Kemudian juga selain tadi sex education sendiri juga memang pencegahan tadi ya yang lebih ke anaknya gitu ya. Ketika misalnya mereka bukan dijadikan korban ya, tapi misalnya ada peluang yang menjadikan mereka korban gitu, mereka harus melawan gitu kan dan lain sebagainya gitu. Termasuk juga misalnya kalau saya salah satunya menyoroti juga misalnya ruang-ruang tertentu, saya pernah mendengar yang beberapa tahun lalu kasus kekerasan juga di suatu sekolah dasar gitu ya, itu kan pemicunya gurunya berani melakukan itu di ruang sekolah gitu ya, itu kan pada ruang publik, tapi mungkin ruang publik itu untuk anak SD gitu ya, itu memungkinkan misalnya agak di pojok ruangan tertentu yang tidak terlihat misalnya gitu. Jadi betul maksudnya pengawasan itu juga didukung dengan teknologi misalnya gitu ya, misalnya CCTV dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi yang cukup menarik tadi ya tentang efek jera. Efek jera. Salah satu katanya yang kebiri itu. Kalau saya sepakat aja sih. Tapi memang kalau kita lihat, saya pernah dengar juga gitu ya, salah satu tulisan terkait pelaku Baik. pelecehan seksual kayak gitu ya. Jadi kalau di ruang penjara sendiri memang kalau kita lihat katanya misalnya ada strata dari penghuninya gitu ya. Salah satunya memang pelaku pemerkosaan atau sejenisnya itu tuh punya strata yang paling rendah gitu, dan mereka juga sebenarnya ada sanksi sosial dari penghuni penjara yang lain gitu ya, mungkin seperti itu, dan itu dari set khusus. Jadi mungkin di sana sebenarnya sudah ada perlakuan yang menakutkan buat mereka, tapi anehnya lagi kenapa kayak gitu lagi mungkin ada pemicu lain tadi gitu ya, baik. Ada penyimpangan mungkin dari personal pelakunya. Kemudian juga saya kembali tadi salah satunya industri yang memungkinkan, media itu memang sengaja gitu memproduksi konten-konten yang membuat orang mengeksploitasi kebutuhan dasar yang seharusnya kalau disalurkan dengan baik itu bisa jadi ibadah, bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya Bu, untuk kelangsungan hidup kita semua gitu ya, bukan untuk hal-hal yang menyimpang seperti itu. Baik. Oke. Mbak Fat, silakan Mbak Fat melengkapi dan juga ini bisa menjawab tadi Kang Rusli, kemudian juga WhatsApp dari Ibu Eeng Suherman di Arjenangun, ada dari Gabus Wetan Indramayu, dan juga dari Brebes. Ini lengkap banget ya. Ini representasi nih Mbak Fat. Iya. Makasih Pak Rusli dan kawan-kawan, terutama Ibu yang dari Brebes, apresiasi terhadap kami yang bekerja di perlindungan anak. Terima kasih, mohon didoakan untuk kami selalu sehat, biar anak-anak Indonesia dimanapun bisa kami lindungi, kami dampingi. Mas Apip dan Mbak Ida serta pemirsa di rumah, sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah cukup mampu menjerat mereka untuk tidak melakukan pelecehan ataupun pencabulan terhadap anak-anak atau pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Bayangkan ketika vonis dari pengadilan atau dari hakim itu adalah 15 tahun atau tuntutan jaksa 15 tahun untuk pelaku orang dewasa terhadap anak, kemudian ditambah 5 tahun, berarti 20 tahun ketika yang melakukan adalah orang terdekat. Orang terdekat di sini bisa orang tua, gurunya, atau orang-orang terdekat anak. Artinya sebenarnya itu sudah cukup maksimal untuk kita berpikir tentang hukuman buat mereka kan. Belum lagi ada wacana loh saya bilang ya, hukuman kebiri, karena belum semua kan, ada beberapa daerah yang katanya sudah membuat keputusan untuk memberlakukan hukuman kebiri. Tapi buktinya di seluruh Indonesia belum diberlakukan ya. Iya. Mudah-mudahan lah, kami akan berdoa terus untuk hukuman kebiri itu ada kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa untuk hukuman, kenapa bukan efek jera yang kita pikirkan, tapi pelaku-pelaku itu kan tidak menyadari kalau akhirnya dia ketahuan kan begitu. Berpikir aman aja karena kan. Nah, ketika sudah ketika mereka tahu kemudian hukumannya seperti itu, akhirnya kita geramnya udahlah hukumannya ditambah. Hukuman ditambah berapa puluh tahun pun tapi tetap akan terjadi. Jadi kita preventifnya yang harus kita lakukan. Oke, Mbak Fat, preventif. Kemudian Mbak Fat sebagai yang sering mendampingi tentang persoalan-persoalan anak, tentang hukum kebiri. Mbak Fat sendiri terhadap hukum kebiri, ini pendapat Mbak Fat pribadi setuju atau tidak? Tapi tahan dulu nih Mbak Fat dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terakhir.
Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138. Silakan Anda pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga melalui WhatsApp atau ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Stop kekerasan seksual pada anak. Mbak Fat tadi terputus jeda iklan ya. Betul. Berkaitan dengan preventif. Ya. Kemudian juga yang lagi rame juga Kebiri. ya tentang kebiri, Mbak Fat. Silakan. Dan ini dilakukan justru kekerasan seksual pada anak dan juga perempuan ya. Ya. Nah, tapi kita lebih spesifik pagi ini tentang anak. Anak. Ini meningkat justru saat pandemi gitu, Mbak Ida. Mbak Fat, saya ke Mbak Fat dulu. Silakan. Ya, Segmen baik. terakhir, Mbak Fat. Sebagai seorang ibu, sebagai orang yang bekerja di pelindungan anak, diberlakukannya misalnya undang-undang kebiri itu saya sangat setuju. Sangat setuju. Terlepas dari HAM ya, itu terlepas dari hal itu. Artinya mirisnya kasus-kasus seperti itu, nggak apa-apa lah kalau pemerintah mengesahkan undang-undang kebiri, artinya kami sangat mensupport hal itu, mempush hal itu. Nah kemudian hal-hal yang bersifat preventif itu harus kita cegah ketika di sebuah pesantren, di sebuah boarding schools, di sebuah sekolah-sekolah asrama apapun ya, asrama agama, asrama muslim, asrama katolik ataupun agama yang lain yang memang keberadaannya adalah harus ada pengasuh dan harus ada anak-anak yang diasuhnya. Nah itu pengawasannya harus lebih tinggi. Jadi jangan berpikir nggak apa-apa di sini mah baik-baik aja, enggak. Jadi di situ harus ada psikolog, harus ada pekerja sosial misalnya, harus ada pengawasan-pengawasan yang lain. Jadi tidak hanya enggak kok yang namanya ustadz atau yang namanya pemuka agama itu sudah mencakup semuanya, enggak mungkin, enggak begitu saja. Ya, jadi itu misalnya harus hal itu harus difikirkan. Kemudian memang COVID ini Mas Apip berkali-kali saya bicara di sini bahwa penyebab utama dari perilaku-perilaku menyimpang, baik yang dilakukan anak-anak, korbannya anak-anak, pelakunya dewasa, ataupun korban dan pelakunya anak-anak, itu yang memang dipengaruhi, mungkin saya sebutkan aja 60%-nya lebih adalah dari pengaruh terjadinya pandemi yang berkepanjangan ini. Ya, ini kan justru di saat pandemi begini kan gitu ya. Iya, bagaimana tidak gitu emang kan. begitu pengaruh signifikan gitu Mbak Fat? Sangat di saat pandemi begini. Di saat pandemi yang kita pikirkan selain hal-hal yang bersifat bagaimana mengaktualisasikan diri, manusia adalah makhluk sosial, zon politikon kita ini, kita tidak bisa bersosialisasi selama ini dikurung. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melihat media sosial. Di media sosial kita bisa melakukan apapun. Bisa di saat kita di rumah itu bisa melihat konten-konten apapun. Nah, ketika konten itu yang dilakukan adalah konten yang tidak baik, hal-hal yang pornografi, akhirnya melakukan sesuatu, memunculkan, memove-kan sesuatu itu adalah hal-hal perilaku menyimpang. Sasarannya adalah korbannya anak-anak yang menjadi pelaku, karena juga dia terlalu boring dengan keadaan di rumah, terlalu jenuh. Bagaimana harus mengantisipasinya? Ini berkali-kali saya mengatakan hal itu, betul, itu sangat relevan, sangat ada hubungannya dengan pandemi yang berkepanjangan ini. Baik. Oke, saya ke Mbak Ida nih. Mbak Ida secara pribadi setuju, Mbak Fat tadi setuju dengan kebiri gitu ya, terlepas itu dari hak asasi manusia ya, pelanggaran HAM dan seterusnya lah ya. Kemudian ini dilakukan justru kekerasan pada anak, seksual pada anak maksud saya, meningkat ini di saat pandemi begini gitu, Mbak Ida. Baik, ya. Kalau pandemi sebenarnya dalam kondisi pandemi atau tidak, kebutuhan tentang itu kan selalu ada ya. Kemudian memang kalau dihubungkan dengan tadi akses bermedia gitu ya, memang saya juga sepakat dengan Mbak Fat gitu. Ketika sosialisasi kita terhadap lingkungan sekitar itu makin terbatas, maka kebutuhan-kebutuhan untuk hiburan, untuk apapun gitu, maka lari itu ke media apapun ya, misalnya media sosial, media hiburan dan sebagainya gitu. Dan memang yang tadi saya ceritakan di awal Mas Afif, memang banyak industri yang sengaja gitu menyiapkan konten-konten yang memicu untuk hal tadi gitu, konten-konten pornografi dan lain sebagainya gitu, yang memang itu pun akhirnya mungkin punya akses gitu ya, punya efek gitu ya terhadap
tadi kesempatan-kesempatan tertentu gitu ya untuk perilaku menyimpang. Tapi memang kalau membandingkan antara bagaimana misalnya angka misalnya tadi ya kekerasan seksual pada anak atau siapapun ya misalnya terhadap perempuan gitu ya di masa pandemi atau non pandemi itu mungkin harus dibandingkan secara ilmiah mungkin ya kalau pandangan saya gitu. Tapi mungkin faktor-faktor pemicu secara umum, secara logis gitu ya untuk hal-hal yang tadi kebiasaan bermedia yang makin meningkat ketika masa pandemi itu sangat mungkin yang terjadi. Tadi Bapak sebutkan itu ya di rumah pasti lihatnya akhirnya sosial media dan kalau seterusnya. yang diakses masih yang biasa berita atau mungkin anak-anak kita kan nge-game gitu ya. Nah itu asal gamenya tidak menyimpang paling ngabisin waktu aja gitu. Tapi ketika yang diakses ada sesuatu yang memicu kita untuk melakukan hal yang menyimpang, nah itu yang harus diwaspadai. Gitu ya. Bapak kalau pengalaman Bapak sendiri ya yang hampir sering menangani hal-hal demikian, terutama tentang persoalan anak nih, Mbak Fat. Ini biasanya hal-hal kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang terdekat, ini biasanya secara ekonomi itu menengah atau bagaimana gitu Mbak Fat? Terutama yang ibunya jadi pekerja migran Indonesia dan seterusnya gitu Mbak Fat. Ya. Secara ekonomi. Iya, awal-awal kami bekerja di perlindungan anak di tahun 2009 itu betul. Adalah pemicunya ekonomi, artinya orang-orang dari kaum dari kaum marginal atau dari kelas bawah itu lebih banyak menjadi korban kekerasan fisik, seksual, psikologis kan begitu, dibully oleh temannya karena kondisi ekonomi itu tadi. Tapi fenomena belakangan ini enggak juga, iya. Jadi semua kalangan gitu loh. Artinya ternyata apa sih fenomena yang terjadi belakangan ini? Yaitu tadi mungkin pemicunya dari ada kesempatan, kemudian juga ada niat gitu ya, kemudian ada pemicunya seperti Mbak Ida tadi bilang, bagaimana kita tidak bisa globalisasi ya. Ya kita nggak bisa menyetop bagaimana mengakses apapun dari internet itu nggak bisa disaring sama sekali. Nah itu juga menjadi pemicu pada akhirnya tidak hanya kalangan menengah ke bawah yang menjadi korban pun juga menengah ke atas, bahkan para pelaku-pelaku pun demikian. Jadi siapapun akhirnya sekarang kita berpikir siapapun bisa menjadi pelaku dan siapapun bisa menjadi korban. Nah, itu harus waspada memang. Harus mengantisipasi semuanya. Nah, itu pergeseran. Kalau memang di awal 2009 yang tadi kata Mbak Fat ya, ini banyak dari menengah ke bawah. Nah, saat ini ya Mbak Fat, ini kan mengalami pergeseran. Itu korbannya itu apakah masih kelas menengah ke bawah atau bagaimana gitu Mbak Fat? Yang saya dampingi selama ini, yang kami dampingi selama ini khususnya di kota Cirebon ya, ataupun di wilayah tiga Cirebon ya, itu memang masih hal-hal yang korban anak-anak ya terutama anak-anak korban sesuai dengan tadi yang kita bicarakan, Mas Afif tadi bertanya bahwa ketika ibunya pekerja migran. Salah satunya itu. Kemudian kondisi orang tua sudah divorce, artinya sudah bercerai atau salah satunya sudah broken home juga, meninggal atau apalah. Itu menjadi penyebab utama. Jadi saya tidak mendapati dari keluarga, mohon maaf, yang tidak mampu ataupun dari keluarga yang mampu, tidak mendapati ketika keluarganya harmonis, ayah ibunya ada, keluarganya lengkap, baik keluarga extended family maupun nuclear family itu enggak didapati kasus-kasus. Tapi ketika kami mendapati ibunya TKW, ibunya berpisah dengan ayahnya, ataupun ayahnya mohon maaf memiliki lebih dari satu istri misalnya, itu pemicu utama anak juga menjadi korban dan menjadi pelaku akhirnya. Baik. Dan ini harus ada penelitian lebih lanjut nih. Iya, harus diteliti sama Mbak Ida. Sayang sekali nih Mbak Fat, Mbak Ida, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema yang berbeda. Mbak Ida dulu, closing statement. Silakan Mbak Ida. Apa yang disampaikan untuk pemirsa di rumah, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Afif, rekan-rekan semua, pemirsa, kita patut sama-sama bekerja sama gitu ya untuk bisa melindungi anak-anak kita dari hal negatif gitu ya, yang terutama
mencegah atau melakukan preventif tadi, dan juga mari kita tingkatkan pengawasan kita, pendampingan kita terhadap anak, tidak hanya anak-anak kita, tapi anak-anak masa depan, anak-anak yang ada di sekitar kita semuanya. Itu saja, Mas. Oke, Mbak Fat, closing statement singkat saja. Baik, pemirsa di rumah, mohon untuk selalu berbicara dari hati ke hati dengan anak kita. Sempatkan 5 menit saja sebelum berangkat beraktivitas untuk ngobrol dengan anak, karena anak-anak kita adalah masa depan kita semua. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih nih Mbak Fat. Mbak Ida sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf, tidak semua WhatsApp yang masuk. Ini Mbak Fat lebih dari 1 nih yang belum saya baca ya. Pemirsa yang sudah bergabung lewat WhatsApp, interaktif WhatsApp, lewat interaktif juga, ini saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.